wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pagi yang barokah ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas jarak untuk memimpin. Dulu siapa? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Belajar Jos. Tepuk tangan untuk kelas 8. Baik. Sebelum Bapak mulai materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian untuk hari ini. Bagi yang di absen, silakan kalian bisa
sebutkan suasana hati kalian hari ini. Sebelum kita belajar, kalau kalian sedang sedih, sampaikan saja kesedihan itu. Kalau kalian bahagia, ceria, silakan. Yang di absen maka harus mengatakan bahagia. Bisa dipahami ya? Baik anak-anak. Sekarang tanggal 12 ya. Ahmad Saidi Firmansyah. Nah. Alhamdulillah. Apa? Harus ya, perhatian. Halo. Saudara, ini Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti masing-masing kelompok sesuai dengan nama kelompoknya fokus ke layar yang ada di depan. Nanti apa yang kalian kerjakan oleh masing-masing kelompok, kalian nanti meresum sesuai dengan kesempatan kelompoknya tentang penjelasan yang ada di video ini. Mulai dari pengertian kitab diturunkan kepada siapa dan seterusnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beragama. Nah, bagaimana kedatangan Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan Al-Quran, yaitu salah satu kitab Allah SWT. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan pause video ini terlebih dahulu untuk berdoa sejenak supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak semuanya, apa yang terjadi ketika kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, tetapi kita tidak tahu tujuannya? Kita mau kemana dan mau ngapain? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul. Kita hanya akan buang-buang waktu. Kita hanya akan buang-buang bahan bakar. Bahkan bisa-bisa kita akan tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran begitu pentingnya kitab suci bagi kita. Kitab suci. Sudah disepakati hasilnya apa saja ini? Apa nanti yang disampaikan lagi? Satu apa? Berzina. Apa ketentuan keduanya untuk membaca ya? Yang baca. Ya. Dengan urutan kelompoknya. Ya, sudah di situ aja. Cukup ya. Sudah nanti dibantu.
sesi yang berikutnya adalah sesi presentasi. Masing-masing kelompok sesuai dengan perwakilan kelompoknya masing-masing nanti akan presentasikan dan kelompok lain ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya. Maka dimulai dari kelompok satu, kelompok kita calon. Silakan. Waktu kami pasrahkan 3 menit untuk kelompok satu, dibaca saja di situ. Ya, itu aja. Please perhatikan. Nanti boleh menanggapi atau mau menambahkan atau memulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada kita, percaya dengan penuh hati bahwa kitab yang diturunkan kepada kita itu benar ada. Di dalam agama Islam, kitab yang harus wajib kita ketahui ada 4. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di abad ke-12 Masehi. Nabi Musa diutus Allah kepada kaum Yahudi. Perintah isi dalam kitab Taurat: 1. Perintah mengesahkan Allah. 2. Larangan berzina. 3. Larangan menyembah patung. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri tepuk jempol untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Kelompok 1. Yuk selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud pada abad ke-10 Masehi. Kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Namun kitab Zabur terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, ujian dan anjuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk jempol juga untuk kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Kelompok 2 hebat. Perhatikan, dari penjelasan beberapa kelompok itu sudah semakin menguatkan kita tentang iman kepada kitab Allah. Dari pelajaran yang kita lakukan mulai dari awal tentang iman kepada kitab Allah, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan barusan? Kita sudah mengetahui apa saja. 1. Iman kepada kitab Allah. Bagus. Lagi apa ya? Macam-macam Al-Quran atau nama lain daripada Al-Quran. Perbedaan Al-Quran, perbedaan kitab dengan Al-Quran. Itu semuanya yang bisa kita dapatkan untuk pertemuan hari ini. Ya, sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan kalian untuk pelajaran hari ini? Terus ya, dapat menambah ilmu. Demikianlah untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya silakan dibuka halaman 35. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah itu ya. Tambahan untuk pembelajaran di rumah halaman 35. Kita lanjut pada observasi. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lamati KGP Angkatan 10. Kemudian ada Bapak Mahfud sebagai pengajar praktik dan juga Ibu Sri Yuna sebagai fasilitator. Nah, di sini saya akan
mempertanyakan beberapa hal pasca dari observasi. Di sini ada Bapak Amin. Terima kasih Bapak Amin telah memberikan waktunya untuk melakukan observasi. Begini Bapak Amin ya, kemarin sudah observasi di kelas, kemudian ada beberapa hal yang saya tanyakan. Bagaimana kemarin pelaksanaan pembelajaran di kelas setelah diobservasi? Ya, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri seperti itu Ibu Rahmaya. Iya. Nama saya Aminullah, sarjana pendidikan Islam, mengampu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti berkenaan dengan observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Rahma selaku CGP angkatan 2010 ya. Yang setelah pelaksanaan observasi ya tentunya kita sebagai pendidik yang terbaik itu adalah melakukan sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan. Terlepas dari melaksanakan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi. Tentunya dari kegiatan evaluasi kemarin, tentunya itu semakin memotivasi saya secara pribadi untuk bagaimana saya itu bisa meningkatkan proses dan peningkatan dalam pembelajaran itu sendiri, sehingga itu sangat bermanfaat secara pribadi dan mudah-mudahan itu pun juga bisa memberikan saya berbagai informasi dan peningkatan dalam pembelajaran itu sendiri. Seperti itu Bu. Dari percakapan tadi Bapak bilang ingin lebih memberikan ekspektasi lagi atau kemampuan belajar sendiri. Nah di sini apa yang Bapak dapatkan setelah memperbaiki konsep pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, misalnya melakukan refleksi di kelas itu bagaimana, kemudian sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Nah di situ apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya, berbicara mengenai prestasi, tentunya saya sebagai pendidik tentunya masih banyak berharap pembelajaran itu lebih sempurna, karena bagaimanapun juga secara pribadi saya itu jauh dari kesempurnaan. Nah, dari ketidaksempurnaan itu membuka dan mengantarkan saya untuk melakukan pembelajaran ke depannya untuk lebih baik. Mengenai kegiatan belajaran yang di kelas, ya salah satunya ada beberapa metode yang sudah saya lakukan terkait dengan pembelajaran itu, dan tentunya itu harapannya dengan metode yang saya lakukan itu pada intinya prestasi siswa itu semakin meningkat. Ya salah satunya adalah melakukan kolaborasi pembelajaran di kelas. Seperti itu. Kemudian harapan Bapak selanjutnya untuk pembelajaran di kelas bagaimana supaya bisa siswa itu lebih berekspresi lagi atau lebih meningkatkan motivasinya lagi. Harapan Bapak itu bagaimana? Ya, secara pribadi harapan saya dalam kegiatan pembelajaran tentunya sebagai guru yang baik itu adalah yang pertama itu tak terlepas dari mempersiapkan, yaitu tahap pertama adalah perencanaan, di mana segala sesuatunya harus dipersiapkan secara matang. Itu pastinya harus seperti itu. Mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran, media, dan strategi-strategi apa yang akan kita terapkan nanti ketika akan dilakukan observasi. Selain perencanaan, ketika implementasi pun juga kita juga harus secara mental harus juga siap, karena kita akan menghadapi latar belakang siswa yang kompleks, sehingga itu juga harus dipersiapkan. Tentunya teknik pembelajaran
Ya, di dalam proses pembelajaran itu juga harus dipersiapkan asesmen apa yang pantas untuk kita berikan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran itu, sehingga kita bisa mengevaluasi itu di akhirnya. Seperti itu. Iya. Berarti tadi pembelajaran bisa hasil pembelajaran substansi tadi bisa kita evaluasi kembali, Pak, ya. Ya, betul. Kemudian kita bisa meningkatkan lagi untuk kedepannya bagaimana siswa itu bisa menerapkan atau menerima dalam semangat belajarnya, gitu Pak ya. Ya, saya kira hanya itu yang saya dapat lakukan pasca observasi oleh Bapak Aminullah. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Biasa. Tetap.